Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini, pada hari Minggu kita kembali lagi kita beribadah. Walaupun ibadah kita pada hari Minggu ini masih secara online, tetapi tidak menghalangi ya sukacita kita, tidak menghalangi kita juga untuk bisa tetap beribadah dan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita. Saya akan masuk di dalam pengumuman. Saya akan umumkan beberapa pengumuman buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan ya masih dilaksanakan secara online, dan kita juga menunggu arahan dari pemerintah apakah kita bisa kembali lagi ke rumah gereja ini, kita bisa beribadah bersama-sama. Yang kedua, untuk petugas pelayanan untuk Minggu tanggal 3 Mei, liturgis diakenahan, musik Ibu Meli, firman Tuhan Pendeta Yosua. Yang ketiga, untuk doa pada Kamis ya, untuk persekutuan doa 30 April, liturgis Ibu Santi, musik Ibu Acil, firman Tuhan Pendeta Yosua. Sampai di sini warta gerejanya. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya setiap kita dipenuhi dengan sukacita pada pagi hari ini, sekalipun kita masih tetap dalam suasana ibadah yang tidak biasa. Ya, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu teduh sejenak.
menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus kekuatan di hidupku.
rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdosa salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita kembali, kita mau puji Tuhan, kita mau katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia ini dibentuk. Sebagai
Untuk bacaan pertanggapan terambil dari buku KPPK 730 nomor 43, pengharapan orang Kristen. Kita akan baca pertanggapan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik nanti dengan dia orang Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak terlihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga berguna. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada akhir zaman. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai di sini bacaan pertanggapan. Nah, kita kembali kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian dengan sayangnya. Setelah itu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusuf.
Mari Bapak kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa dalam surga, sapalah kami lewat firman-Mu, agar firman-Mu kembali menjadi kekuatan, kembali menjadi pelita, kembali menjadi penerang untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertailah setiap kami mengkhususkan waktu kami pada pagi hari ini hanya untuk firman-Mu. Biar Tuhan, persekutuan kami yang manis bersama-sama dengan Tuhan tidak terganggu dengan situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi. Tapi biar Tuhan, kondisi dan keadaan yang kami hadapi membuat kami lebih khusus lagi, membuat kami lebih hikmat lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan dengan tema setia sampai akhir. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan oleh bagian firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, kepada jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu. Jemaat kasih Tuhan, Wahyu pasal yang kedua sampai Wahyu pasal yang ketiga ini adalah pesan-pesan pastoral yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada masa itu. Ya, salah satu pesan ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Ya, pada saat itu jemaat Smyrna mengalami aniaya karena iman mereka. Jadi Bapak Ibu, jika kita melihat penganiayaan yang terjadi atas anak-anak Tuhan hari-hari ini, itu bukan hal yang baru. Ya, pada zaman dulu, pada zaman gereja mula-mula ini itu sudah terjadi. Yang jemaat di Smyrna mengalami aniaya oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan surat ini, memberikan pesan ini untuk menghibur dan menguatkan mereka. Tapi bukan cuma menghibur dan menguatkan mereka, tapi surat ini pun ditujukan untuk mendorong mereka agar mereka tetap setia mengikuti Yesus. Tapi kasih Tuhan, sebelum menerima surat ini, jemaat Smyrna juga sudah setia pada Tuhan. Ya, walaupun mereka harus mengalami penganiayaan. Ya, tapi melalui surat ini Tuhan ingin agar jemaat Smyrna melanjutkan kesetiaan mereka. Bahkan dikatakan pada bagian ini ditekankan oleh Tuhan Yesus setia sampai akhir hidup mereka. Tapi itu tentu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, ini bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Kata setia itu punya 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah mereka tetap mengikuti Yesus. Ya, tidak berubah, dan mereka tetap taat kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah bahwa mereka dapat dipercayai. Ya, jemaat di Smyrna dapat dipercayai. Maksudnya adalah bahwa selama mereka menghadapi penganiayaan, mereka didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercayai dalam hal komitmen, kesungguhan, pengabdian, kesetiaan, bahkan juga di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah menghendaki agar mereka terus-menerus dapat dipercayai hingga akhir hidup mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam hidup ini kepercayaan itu adalah sesuatu yang besar. Satu aset hidup yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ketika seseorang sudah kehilangan kepercayaan kepada orang lain, tampaklah riwayatnya, bisnisnya, reputasinya, loyalitasnya, apapun yang dia bangun selama ini, kalau orang sudah kehilangan kepercayaan atas dirinya, semua itu menjadi sirna dalam waktu seketika. Ketika Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti
kesetiaan begitu mulia di depan Allah. Allah menghendaki agar orang-orang di Smyrna atau jemaat Kristen di Smyrna terus menerus menjadi orang yang dapat dipercayai. Terus menerus artinya adalah tidak terhenti, tidak ada jangka waktu, tetapi selalu dan selalu menjadi orang yang dapat dipercayai. Artinya dapat dipercayai itu menjadi sebuah habit, sebuah gaya hidup sebagai orang percaya. Kata Bapak Ibu kasih Tuhan, ada dua pengertian ini yang saling melengkapi. Ya, dua pengertian ini saling melengkapi. Tuhan Yesus menghendaki agar jemaat di Smyrna menjadi orang yang dapat dipercayai dalam seluruh aspek hidup mereka, termasuk dalam kesetiaan mereka kepada Kristus. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus meminta hal yang sama atas hidup saudara dan saya. Ia menghendaki agar kita tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Ya, masalah bisa membuat iman kita goncang. Masalah bisa membuat kita menjadi lemah iman. Masalah bisa membuat kita menjadi ragu-ragu. Bahkan kita pun menjumpai bahwa ada orang yang meninggalkan Tuhan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Mereka merasa mereka berdoa, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi Tuhan sepertinya tidak menjawab doa mereka. Tawarlah hati mereka dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tapi kasih Tuhan, hal demikian tidak menggambarkan tentang orang yang dapat dipercayai dalam komitmen, dalam loyalitas dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia mengikut Tuhan. Ya, walaupun kita harus menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita harus setia sampai akhir? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna, diperkenalkan di ayat yang ke-8 dikatakan, firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tapi kasih Tuhan, nama ini mengandung makna kekekalan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ia tetap ada walaupun segala sesuatu berakhir. Tapi dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kekal. Apa yang dibuat oleh tangan manusia, tidak ada sesuatu yang bernilai kekal. Ya, berapa waktu lalu dalam minggu ini seperti Bapak Ibu kita mendengar kabar di berita. Ya, sebuah kelenteng di Jawa Timur ada sebuah patung Dewa Kuantong. Ya, dikatakan kurang lebih tinggi itu sekitar 30 meter. Ini adalah patung tertinggi se-Asia Tenggara. Dibuat oleh tangan manusia dengan arsitek yang baik, tapi ternyata tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda patung ini rubuh. Ya, patung ini rubuh. Ini membuktikan kepada kita apapun yang dibuat oleh tangan manusia tidak ada sesuatu yang kekal. Apa yang dibuat oleh tangan manusia tidak ada sesuatu yang abadi. Karena itu ketika Tuhan Yesus perkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna, yang awal dan yang akhir, ya dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan dia tetap ada ketika segala sesuatu itu berakhir. Pengertian lainnya adalah bahwa ia telah mengawali segala sesuatu dan dia pula yang akan mengakhiri segala sesuatu. Dan kata lain, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk setia pada dirinya yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah Allah yang kekal itu sendiri. Ketika Bapak Ibu mau kita melihat lagi perintah Allah dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Allah menghendaki bahwa semua umatnya itu punya komitmen hanya kepada Allah. Komitmen hanya kepada Allah. Namun kejahatan manusia dan dosa telah merusak komitmen manusia untuk sepenuhnya berkomitmen kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kita berkomitmen untuk setia kepada Allah, karena dialah yang menguasai hidup kita. Sakit penyakit hari-hari ini menjadi momok buat orang percaya. Nggak boleh orang yang batuk sedikit, orang sudah curiga. Kalau ada orang yang meninggal disangkut pautkan dengan COVID, ada orang yang punya tanda-tanda seperti COVID, orang sudah mulai menjaga jarak. Sehingga beberapa hari lalu kalau kita lihat di televisi,
Ya, ada 48 orang dokter di Rumah Sakit KGRI Semarang terjangkit ya virus COVID. Oleh karena ketika mereka menangani seorang pasien ini tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena ketika orang sudah dicap sakit kena virus corona, mereka rasakan stigma sosial. Mereka akan dijauhi oleh tetangga, mereka akan diasingkan, mereka akan tidak dipedulikan. Bapak Ibu, itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diingatkan dalam kehidupan kita, apapun yang dibuat oleh tangan manusia, apapun yang terjadi atas hidup manusia, kita harus tahu hidup mati kita itu adalah di tangan Tuhan. Tuhan menguasai hidup kita. Dialah yang mengatur hidup kita. Karena itu hidup kita bergantung penuh kepada Allah. Lalu yang kedua, kenapa kita setia sampai akhir kepada Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Ya, nama lain yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna adalah yang telah mati dan hidup kembali. Kalau kita baca di ayat 8, nama ini membawa kita pada kisah kayu salib. Bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib membuktikan kasih dan kesetiaan Allah bagi kita. Ya, kita tidak peduli, tidak perlu mendengarkan suara-suara sumbang di luar. Setiap kali kita merayakan Paskah, setiap kali kita menghadapi Jumat Agung, akan ada banyak suara-suara sumbang di sekitar kita. Tapi satu hal yang perlu kita imani dalam kehidupan kita adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuktikan kasih dan kesetiaan Allah kepada kita. Firman Tuhan mengatakan Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Jika Allah telah setia kepada kita, bahkan apakah kita tidak mau setia kepada Allah? Allah sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita yang tidak pantas, yang tidak layak ini. Tapi mengapa kita tidak mau setia kepada Allah? Masih terus banyak bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Kita masih tidak mau percaya pertolongan Tuhan. Kita masih tidak setia kepada Allah. Bapak Ibu, jangan lagi tidak setia, tapi setialah kepada Allah. Setia bukanlah sebuah pilihan, Bapak Ibu. Setia adalah sebuah panggilan. Sebuah panggilan kudus. Sebuah panggilan yang harus kita responi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena setia bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tapi kesetiaan adalah sebuah komitmen. Kesetiaan bukan sebuah pilihan, tapi kesetiaan adalah sebuah komitmen hidup orang percaya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setia itu adalah jalan yang harus kita tempuh. Apakah yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika kita taat untuk setia kepada Tuhan? Kita perhatikan ayat 9. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mereka ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia tahu semua pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Tuhan Yesus tahu keresahan hatimu. Tuhan Yesus tahu pergumulanmu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam air matamu. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Ini adalah penghiburan bagi kita, bahwa Allah mengerti dan Allah mengetahui pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah begitu berempati kepada kita. Allah begitu peduli kepada kita. Dia tahu jemaat di Smyrna, kesetiaan mereka, komitmen mereka, sekalipun mereka menghadapi aniaya yang begitu besar. Perkataan aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, itu sudah cukup menjadi penghiburan dan kekuatan buat jemaat di Smyrna. Kenapa? Yesus tahu dan pernah mengalami beban yang sangat berat. Dia pernah ditinggalkan. Dia pernah merasakan beratnya beban yang harus dia pikul. Dia pernah merasakan betapa kasarnya salib itu. Dia pernah merasakan betapa beratnya penderitaan yang harus dia pikul. Karena itu dia peduli kepada saudara dan saya. Dia tahu apa itu penderitaan. Dia tahu itu apa kesusahan. Dia tahu
tinggalkan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, jika Allah begitu jelas memahami pergumulan dan beban hidup saudara dan saya, mengapa kita tidak setia kepada Tuhan? Selain Tuhan Yesus tahu, Dia pun hadir di dalam segala pergumulan kita. Tuhan Yesus katakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Menyatakan bahwa Dia hadir sejak awal pergumulan kita dan tetap menyertai kita. Bahkan ketika pergumulan itu pun sudah berakhir dan selesai, Dia menyertai kita. Nanti kan Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya tahu, tapi juga Dia hadir di setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan memanggil kita untuk setia sampai akhir, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan berapapun harganya, apapun yang harus kita bayarkan. Pengiringan kita, kesetiaan kita di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang berharga. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu pada sore hari ini, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami betapa kesetiaan-Mu Tuhan itu besar. Betapa Tuhan Engkau mengasihi kami umat-Mu. Betapa Tuhan Engkau mengasihi kami luar biasa. Dan ajarkan kepada kami untuk juga memiliki hati dan komitmen yang sama untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu serta kehidupan kami, apapun pergumulan dan tantangan hidup yang kami alami, ya Tuhan kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan sembah firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian, Tetap Setia. Bangsa dan negara kami sedang dalam pergumulan yang besar. Wabah corona masih belum selesai dan pemerintah kami terus Tuhan berjuang keras untuk menghentikan penyebaran wabah ini. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ketika daya upaya kekuatan manusia sudah tidak mampu lagi, ada satu tempat yang bisa kami datangi. Kami bisa datang kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, tempat di mana kami berseru, Sang Pemilik kehidupan yang menguasai hidup kami, Sang Pemilik kehidupan yang terus-menerus menunjukkan kebesaran kuasa-Mu untuk menyadarkan kepada kami kesombongan kami manusia, bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan
kami bukan apa-apa. Dan cukup hanya dengan wabah ini, Tuhan sudah cukup untuk membuat negara-negara untuk mengakui kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini Bapa, kami pun bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan hati kami berdoa, minta Tuhan Engkau menjamah bangsa dan negara kami. Minta Tuhan Engkau menolong bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan kondisi dan keadaan ini akan kami hadapi. Tapi satu hal yang kami percaya, tidak ada sesuatu yang jadi tanpa campur tangan daripada Tuhan. Berkatilah untuk pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama Tuhan menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami berdoa biar Tuhan setiap kami warga negara Indonesia pun berperan aktif untuk bersama-sama Tuhan mendukung pemerintah. Apa yang kami lakukan, apa yang kami hadapi itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan kami sendiri. Terima kasih Bapak, tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus dukung di dalam doa, menyerahkan tim medis, dokter, perawat, apoteker, bahkan setiap bagian-bagian Tuhan yang terlibat dalam penanganan virus corona ini kami serahkan di tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Kau tolong mereka, jamah mereka, beri kekuatan penghiburan daripada Tuhan, supaya di tengah-tengah pergumulan dan keadaan yang terjadi, mereka tetap diteguhkan dan dikuatkan iman dan pengharapan mereka. Terima kasih Bapak, kami tidak henti-hentinya berdoa menyerahkan untuk pasien yang pasien positif terjangkit virus corona, kami serahkan tangan-Mu. Saat ini mungkin mereka sedang dalam ruang perawatan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran. Kami berdoa minta Tuhan jamah tolong mereka Bapak, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan campur tangan daripada Tuhan, supaya mereka di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang ada mengingat bahwa mereka perlu Tuhan, mereka perlu ada juru selamat yang akan menebus dan menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami pun mau berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus tolong berkatilah setiap mereka, usaha pekerjaan yang mereka lalui. Ya Tuhan, kami tahu hari-hari ini keadaan tidak lebih baik. Apa yang kami hadapi hari ini Tuhan berdampak kepada setiap bidang kehidupan. Tuhan Yesus tolong, ada banyak orang, banyak jemaat yang sedang dalam pergumulan dan tantangan hidup mereka. Berdoa minta campur tangan kemurahan Tuhan hadirlah atas hidup mereka, supaya mereka Tuhan berserah penuh percaya akan campur tangan dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga kami di mana mereka berada. Ya Tuhan, Kau jaga, pelihara dan tolonglah hidup mereka, supaya mereka tetap ada dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Kesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun berkat imanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin.
Jika tidak, dengan sangat terpaksa tetaplah kita tinggal di rumah. Yang keberadaan kita di rumah memungkinkan kita untuk tetap sehat dan tidak terjangkit virus di luar sana. Dan bagi jemaat yang dengan terpaksa masih harus beraktivitas di luar rumah, jaga kesehatan dengan baik dan tetaplah minta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Ya, bagi jemaat juga sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, jemaat dapat transfer di rekening yang tertera di bawah ini. Dan jika jemaat mungkin kesulitan untuk mentransfernya, jemaat bisa kumpulkan persembahan kita di rumah, masukkan dalam amplop. Nanti waktunya kita ibadah bersama-sama di gedung gereja, kita bisa bawa. Puji Tuhan, selamat pagi, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.